Pembahasan tentang prisma segitiga. Perhatikan di sini sudah ada gambar sebuah prisma segitiga. Kita beri nama dengan prisma segitiga ABCDEF. Nah, dari sini kita pelajari pertama adalah ciri-ciri dari prisma segitiga. Yang pertama yaitu memiliki 5 sisi. 5 sisi tersebut yaitu 2 sisi berbentuk segitiga, ya, yaitu berupa alas dan tutupnya. Nah, di sini alasnya berbentuk segitiga. Kita beri nama ABC dan untuk tutupnya adalah segitiga DEF. Nah, kemudian memiliki sisi berbentuk persegi panjang sebanyak 3 buah. Nah, di sini kita perhatikan pada gambar yang merupakan sisi yang berbentuk persegi panjang yaitu ACFD, kemudian BCFE, dan yang terakhir adalah ABED. Inilah sisi yang berbentuk persegi panjang. Ciri-ciri yang kedua adalah memiliki 9 rusuk. Rusuk-rusuk yang dimaksud adalah garisnya ini disebut dengan rusuk ya. Nah, rusuk tersebut diantaranya adalah AB, kemudian BC, kemudian AC, AD, BE, CF, EF, dan yang terakhir adalah DF. Ciri-ciri yang ketiga adalah memiliki 6 titik sudut. Perhatikan gambarnya, titik sudutnya adalah titik sudut A, B, C, D, E, dan F. Selanjutnya yaitu rumus yang kita gunakan untuk menghitung luas permukaan prisma. Rumus yang kita gunakan adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Perhatikan di sini alas dari prisma segitiga ini adalah berbentuk segitiga. Maka luas alasnya kita hitung dengan menggunakan rumus luas segitiga. Sehingga menjadi 2 kali alas kali tinggi dibagi 2. Kemudian ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Atau kita bisa menyederhanakannya juga menggunakan rumus yang lain yaitu dengan cara kita hilangkan ini duanya, maka rumus yang kita dapat sekarang menjadi alas kali tinggi ya, kemudian ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Nah, inilah rumus untuk menghitung luas permukaan prisma. Adik-adik bisa menggunakan rumus yang bagian kedua ataupun bagian ketiga. Perhatikan gambar prisma segitiga berikut ya. Nah, prisma segitiga ini alasnya berbentuk segitiga siku-siku. Bisa kalian lihat di sini ada tanda siku-siku. Nah, kita akan menggunakan rumus yang kedua yaitu alas kali tinggi ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Perhatikan gambarnya, jika kita pisah alasnya berbentuk seperti ini ya. Nah, kita beri nama ABC, kemudian alasnya ini adalah 5 cm, kemudian tingginya 6 cm, dan sisi miringnya adalah 10 cm. Jadi kalau gambar ini kita pisah alasnya berbentuk seperti ini. Nah, kita masukkan alas kali tinggi. Alasnya adalah 5 cm dan tingginya 6 cm sehingga menjadi 5 dikali 6. Kemudian ditambah keliling alas. Keliling segitiga tadi adalah sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi AC. Sisi AB-nya di sini adalah 5 cm, kemudian sisi BC 10 cm dan sisi AC-nya di sini adalah 6 cm, maka menjadi 5 ditambah 10 ditambah 6. Kita kalikan dengan tinggi prisma, tingginya di sini adalah 12 cm, maka dikali 12. Kita hitung 5 kali 6, hasilnya sama dengan 30. Ditambah 5 tambah 6 tambah 10,
hasilnya sama dengan 21. Kemudian dikali 12. Kita hitung pertama kali adalah perkaliannya, maka 30-nya kita turunkan ya. 21 dikali 12 hasilnya sama dengan 252. Sekarang kita jumlahkan 30 ditambah 252 hasilnya adalah 282. Maka luas permukaan prisma tersebut adalah 282 cm persegi. Nah, inilah adik-adik belajar untuk menghitung luas permukaan tabung. Ada dua cara yang akan kita pelajari kali ini, yaitu jika jari-jarinya merupakan kelipatan 7 ataupun bukan kelipatan 7, kemudian jika diketahui diameternya. Nah, silakan adik-adik simak pembelajaran kita kali ini dan jangan di-skip ya, supaya kalian bisa benar-benar memahami materinya dengan baik. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya yuk. Nah, adik-adik bisa perhatikan di sini sudah ada gambar sebuah tabung ya, di mana diketahui jari-jarinya yaitu 7 cm. Kemudian tingginya yaitu 10 cm. Nah, kita akan menghitung luas permukaan tabung tersebut. Rumus yang kita gunakan untuk menghitung luas permukaan tabung adalah 2VR dikali R ditambah T. Nah, ini rumusnya. Untuk menghitungnya, mudah sekali, kita hanya tinggal memasukkan angka-angka tersebut sesuai dengan rumus yang ada. Maka kita tuliskan luas permukaan disingkat dengan LP saja ya. Kemudian di sini 2 kali, maka kita tuliskan luas permukaan sama dengan 2 kali V. Untuk V ini ada 2 ya adik-adik, bisa kita gunakan 22/7 ataupun 3,14. Ketentuannya yaitu 22/7 kita gunakan jika jari-jarinya kelipatan 7. Sedangkan 3,14 jika jari-jarinya bukan merupakan kelipatan 7. Nah, ini ketentuan yang kita gunakan untuk Pi. Sekarang kita perhatikan. Kemudian di sini dikali Pi. Di sini jari-jarinya adalah 7 cm. Berarti ini adalah kelipatan 7. Maka Pi yang kita gunakan adalah 22/7. Maka kita tuliskan dikali 22/7. Kemudian dikali R, R-nya adalah jari-jari. Di sini jari-jarinya adalah 7, maka dikali dengan 7. Kemudian di sini buka kurung ya. Jari-jarinya adalah 7, buka kurung dikali 7 ditambah tingginya, tinggi adalah 10, maka 7 tambah 10. Sekarang kita selesaikan satu persatu. Ini bisa kita bagi, 7 dibagi 7 ya, hasilnya sama dengan 1. Nah, sekarang kita hitung 2 dikali 2 sama dengan 44, kemudian dikali 7 ditambah 10, itu hasilnya sama dengan 17. Nah, sekarang menjadi 44 dikali 17. 4 kali 17 hasilnya sama dengan 748. Maka luas permukaan tabung tersebut adalah 748 cm kuadrat. Nah, ini contoh yang pertama. Sekarang kita meter ya. Di sini adik-adik bisa perhatikan sebuah tabung dengan diameternya 20 cm, kemudian tingginya 15 cm. Nah, perhatikan di sini tadi diameternya adalah 20 cm, tidak ada jari-jari. Untuk menghitung jari-jari, tinggal kita bagi 2 saja diameternya. Jadi rumus jari-jari R sama dengan diameter dibagi 2. Diameternya adalah 20, maka kita tuliskan 20 dibagi 2. Hasilnya sama dengan 10 cm. Maka jari-jarinya adalah 10 cm. Sudah ketemu jari-jarinya. Sekarang kita hitung luas permukaannya dengan rumus yang sama. 2VR dikali R ditambah T. Kita tuliskan luas permukaan sama dengan 2 kali Pi-nya kita menggunakan yang mana? 22/7 ataukah 3,14? Tentu kita akan menggunakan 3,14 karena jari-jarinya adalah 10. 10 bukan merupakan kelipatan 7 ya. Jadi kita tuliskan dikali
3,14, kemudian dikali jari-jari, jari-jarinya adalah 10, maka dikali 10, kemudian dikali R tambah T, R-nya di sini 10 dan tingginya adalah 15, maka 10 ditambah 15. Kita hitung, 2 dikali 3,14 hasilnya adalah 6,28. Sama seperti yang pertama tadi, ini nolnya kita coret, kemudian koma yang ada di sini di depan 2 pindah ke belakang 2, sehingga menjadi 62,8 dikali, karena di sini 1 ya tetap tidak usah, kemudian 10 ditambah 15, hasilnya adalah 25. Sekarang kita kalikan, 62,8 dikali 25, hasilnya adalah 1570 cm². Nah, demikianlah adik-adik pembelajaran kita kali ini.